Iwan Ahwat yang saya hormati, sebelum ngomong panjang lebar, kami sebelumnya memohon maaf. Adanya saya di depan ini bukan berarti untuk mengajari atau menggurui. Di sini saya belajar hikmat terutama untuk diri saya pribadi dan mengingatkan diri saya. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Zikir perintah Allah, hukumnya wajib, torekoh metode jalan. Jadi antara toreko zikir ini satu rangkaian. Sebagaimana di Muqaddimah Mitaus Sudud. Abdalul Qurubat wa Awsal Wasail. Zikir itu kedekatan yang paling dekat dari seluruh kedekatan. Abdalul Qurubat yang bisa menyampaikan usulnya kita kepada Allah, zikir. Kalau kita lihat di tanbih tadi, amalkan dengan sungguh-sungguh supaya selamat dunia akhirat. Kok kenapa ditambih amanat dari Abah Sepuh tidak menuntut ilmu tolabul ilmi, tapi disuruh kita ini amalkan dengan sungguh-sungguh. Di sini ternyata banyak rahasia. Guru mursyid kita di tanbih ini luar biasa. Kenapa, Pak? Hakikat zikir ini kan wajib. Kata ditanbih amalkan dengan sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Kuatkan Pak di amalia kita. Kuatkan di zikir kita, Pak. Nanti dengan kekuatan zikir kita, syariat kita, belajar kita akan terbawa semua. Punten. Dulu saya pribadi datang ke Australia, saya mengakui saya orang bodoh, emang gak pernah pesantren. Saya mengadu ke Umi. Umi minta doanya gimana untuk saya pribadi, saya hanya bisa zikir. Umi tidak menyuruh, kuatkan zikir, zikir terus. Dan keajengan sandi para wakil talqin zikir. Waktu itu terbesit, apakah Australia tidak ada ilmu lain? Alhamdulillahnya saya pribadi, saya kuatkan amalia di zikir. Apa tujuannya? Ternyata saya ingat kalam Abah. Zikir ini ibaratnya nasi. Kalau nasinya sudah matang, mau lauk apapun enak. Maksudnya apa? Kalau zikirnya kita sudah mantap, Pak, mau dibawa kemana diri kita pun enak. Ketika kita ngaji fikih, ada pertentangan, nggak bakalan goyang, Pak. Karena kan sudah kuat zikir. Bahkan ketika kekuatan zikir kita, Pak, kita ngaji apapun, pemahaman kita lebih jauh dari yang mengajarkan. Karena kan la ilaha illallah, alima illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu semua di dalamnya mengandung ilayah Allah. Sifat-sifat Allah, asma-asma Allah. Ternyata itu, Pak. Jadi luar biasanya kasih sayang guru mursyid kita ini memberikan ilmu, bukan teori, praktek, Pak. Ketika kita prakteknya kuat zikirnya, ngaji apapun pemahaman kita lebih jauh. Karena kan la ilaha illallah mewakili semua. Makanya nggak usah kaget, Pak. Ketika ada orang zikir la ilaha illallah, la khalaq illallah, tiada ciptaan selain Allah, tersambung dengan rasa syukur, dia zikir histeris la ilaha illallah sampai keluar air mata. Asma apa yang masuk di dalam kolbu. Jadi luar biasa kita ini, Pak, dididik diri kita ini, perjalanan toreko ini tiada lain tujuannya usul. Sebagaimana manqobat tadi, Tuan Syaikhul Qadir Jailani jarak ke makbarah Kanjeng Nabi itu contoh, Pak. Beliau munajat menundukkan kepala sampai kanjeng ini manqobat tadi. Kalau kita pemahami dengan akal nggak sampai, Pak. Masa dari kubul keluar tangan itu semua siloka, Pak. Ketika kita menentukan jarak ke kuburan guru mursyid kita, nanti kita, Pak, ubun-ubun kita dipegang, tidak akan dilepas sama guru mursyid kita kalau kita keluar. Abah tidak akan melepaskan murid-muridnya kecuali muridnya yang melepaskan diri. Jarak perintah Nabi, Pak. Ternyata ada keterangannya. Dulu kanjeng Nabi pun jarak kepala Ari Soleh orang mulis Uhud
Kanjeng Nabi jarak. Di kita Abah bijaksana luar biasanya Pak. Amalan tahunan jara wali songo. Kalau Abah menentukan 40 hari kita riadokan. Udah setahun sekali aja tiloh, apalagi 40 Pak. Teringat saya dulu bicara sama Ikhwan, bahkan buku ibadah Pak, dulu tidak langsung dikasih. Minimal ketemu 40 kali dengan Abah, buku ibadah itu baru diberikan Pak. Tapi dengan kasih sayang beliau, hasil istijat beliau, kasih sayang beliau, beliau munajat hasilnya Pak. Sekarang ditalkin langsung diberikan. Apapun diberikan enaknya. Punten Pak. Kita bicara dengan toreko lain tidak ada permasalahan, tidak ada persilihan. Di jalur toreko lain Pak Punten tidak ada menalkin zikir jahar langsung kopi. Dia memberikan ditalkin zikir jahar dengan step by step, setelah step baru ditalkin kanjir. Itu mursyid yang lain. Tapi di kemursidan Abah semua diberi. Itulah kehebatan mursyid kamil mukamil kita. Makanya kita rasa syukur kita Pak, taikkan Pak Gugapa. Sesuai mankobat tadi. Supaya apa? Kita ini supaya dijaga, apa dipegang ubuh-ubuhnya sama guru mursyid. Tapi kadang-kadang kita ini terlena dengan rasa. Rasa itu hati-hati Pak. Ketika kita emosi sama seseorang itu rasa Pak. Kita marah-marah itu rasa. Apa? Rasaan Pak. Dari rasa itu baru masuk lagi ke sir Pak. Sir itu apa? Rahasia Pak. Rahasia di dalam kolbu kita nanti akan terbuka putu-putu itu. Makanya ditanbih, amalkan dengan sungguh-sungguh. Kalau zikirnya kuat, insya Allah Pak. Bukti ontetik. Walaupun orang yang dulunya kibana, ketika ditalkin zikir jahri khafif jalur pondok pesantren, nggak ada yang meninggalin syariat Pak. Kalau ada toreko meninggalin syariat, itu bukan toreko Pak. Kalau toreko yang mutabarian dan benar, tidak ada, maka syariat pun akan terbawa. Dohir dan batin. Kalau kita kuat di ranahnya syariat Pak Punten, zikir 3 kali, kadang nggak dikodok, giliran kegiatan luar paling aktif, aduh, itu iblis nyelesatnya di situ Pak. Dia perlahan-lahan memperlemah kita, memperlemah terus, timbulnya apa? Males Pak. Sudah males, lenyap dari peredaran nanti Pak. Itu hebatnya. Nggak bisa dia memberitikan kita langsung step itu Pak. Makanya kata Abah, kuatkan di tanbih itu zikir supaya selamat dohir dan batin. Kalau zikirnya sudah kuat Pak, baru kita ingat sejarah Kanjeng Nabi Pak. Beliau Kanjeng Nabi sebelum perintah sholat apa dulu? Makrifat dulu Pak, kenal sama Allah. Setelah baru makrifat, baru dia hijrah, baru dia Isra Mi'raj, baru ada perintah sholat. Ternyata kita inilah ternyata Abah luar biasa. Ini yang disebut pewaris Nabi warasul Anbiya. Ternyata perjalanan Abah ini kita ini. Jadi perjalanan kita dijalankan. Tinggal kitanya. Mau kuat di mana? Bukan nggak boleh menuntut ilmu. Silakan untuk ilmu. Yang dikhawatirkan apa? Kalau kita zikirnya tadi hanya sebatas 3 kodok pun enggak, kegiatan luar. Apakah itu Pak? Apa kita ini bukti murid kita ini Pak? Kita ini udah catat murid Abah semua. Apa buktinya? Tanbih Pak kita udah diberikan. Nggak ada itu. Semoga murid-murid semua murid. Itulah Pak. Yakinkan kita ke guru mursyid. Kita bukan semoga lagi Pak. Semoga dijadikan murid, bukan. Bukti tanbih itu kita sebagai murid Abah Anom. Nah, di sini kita kuatkan amalia supaya diri kita menjadi kebanggaan guru mursyid kita. Kita jangan membanggakan guru. Banyak orang yang percaya dengan Abah Anom, dia tidak ngamalin. Bahkan di Ikhwan kita Punten, mungkin itu ini adalah hidayah, saya tidak menyalahkan. Setelah talqin zikir dia tidak menjalankan amalia, tapi ke Abah percaya pada dia. Punten, iblis pun sama Allah percaya. Makanya hati-hati, kuatkan di amalia.
Kalau kuat zikirnya, insya Allah mau ngedi kemanapun kita akan selamat. Ketika kita ngaji apapun Pak, pemahaman kita lebih luas, lebih jauh, karena kan la ilaha illallah mencakup semua. Makanya kata Kanjeng Nabi, Abdulul kultu ana wa nabiyana min qabli la ilaha. Ini amalan yang paling utama Kanjeng Nabi dan Nabi sebelum-sebelumnya. Inilah ilaha illallah. Dengan kekuatan zikir inilah nanti kita akan koneksi Pak. Makanya apa? Ilahi anta maksudi, ya Allah engkau yang aku tuju, tiada lain Pak. Makanya punten, kalau zikir supaya dapat kerjaan, zikir terus. Supaya uangnya banyak, usahanya lancar, punten Pak, itu salah. Makanya ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada lintasan apapun di diri kita harus kita tepis Pak, karena kan itu lintasan-lintasan yang mengganggu kita. Tidak lain tujuannya Allah